Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kau berhenti sejenak menatap langit yang biru, dedaunan yang menari bersama angin, dan gemerici air yang menenangkan hati? Tapi kini, coba perhatikan lagi. Langit mulai kelabu, sungai berubah keruh dan udara tak lagi sesegar dulu. Alam yang dulu menyejukkan, kini menangis dalam diam, menanggung luka dari tangan manusia sendiri. Kita sibuk membangun gedung tapi lupa menumbuhkan pohon. Kita mengejar kemajuan tapi mengabaikan keseimbangan. Kita menuntut alam untuk memberi tapi jarang memberi kembali. Tidakkah kita sadar, setiap daun yang gugur tanpa sebab, setiap hewan yang kehilangan rumah, dan setiap tetes air yang tercemar, semuanya menjadi saksi atas kerakusan manusia. Alam bukan milik kita untuk dieksploitasi, tapi amanah yang harus dijaga. Dan kelak, ketika bumi menuntut keadilan atas apa yang telah kita lakukan, akankah kita punya jawaban di hadapan Allah? Inilah saatnya, kita bukan hanya menikmati keindahan alam, tapi juga menjaganya. Karena yang kita rawat hari ini akan menjaga generasi setelah kita esok. Segala yang terbentang di langit dan di bumi bukanlah ciptaan tanpa tujuan. Gunung yang menjulang, laut yang luas, hutan yang hijau, hingga setetes embun di pagi hari, semuanya adalah bukti kekuasaan Allah yang tiada batas. Setiap ciptaannya memiliki fungsi, keseimbangan dan hikmah yang mendalam. Dan kepada manusia, Allah berikan sebuah kehormatan besar, menjadi khalifah di muka bumi, penjaga dan pemelihara atas keindahan ciptaannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Menjadi khalifah berarti memikul amanah. Amanah untuk menjaga, bukan merusak. Alam adalah titipan, bukan milik pribadi yang bebas digunakan sesuka hati. Ia bukan sekadar sumber daya, tapi karunia yang harus dijaga, keseimbangannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Namun sayangnya banyak manusia lupa akan amanah itu. Alam diperlakukan seolah benda mati yang tak akan pernah menuntut balas. Hutan ditebang tanpa kendali, sungai dicemari, udara diracuni, dan bumi yang dulu subur kini perlahan kehilangan kesegarannya. Semua itu bukan hanya merusak alam, tapi juga mengkhianati kepercayaan yang Allah berikan. Karena setiap kerusakan di bumi akan kembali kepada manusia sendiri. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bayangkan seandainya bumi bisa berbicara, mungkin ia akan mengadukan ke langit tentang tangan-tangan manusia yang serakah, tentang pohon-pohon yang tumbang, sungai yang menangis, dan udara yang berteriak karena polusi. Tapi meski alam tak bersuara, tanda-tandanya sudah jelas, dari banjir yang merendam, tanah longsor yang menelan, hingga udara panas yang makin menyengat. Semua itu adalah isyarat agar kita kembali sadar. Ada yang salah dalam cara kita memperlakukan amanah ini. Menjaga alam bukan sekadar tindakan sosial tapi ibadah. Karena setiap langkah kecil untuk melestarikan lingkungan damai, menanam pohon, menghemat air, menjaga kebersihan, semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, lalu buahnya dimakan oleh manusia, hewan, atau burung, kecuali itu menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa indahnya ajaran Islam. Bahkan menanam pohon pun bisa menjadi sedekah jariah. Artinya kebaikan yang tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga untuk makhluk Allah lainnya. Maka mari kita renungkan, ketika kita menjaga alam, sejatinya kita sedang menjaga amanah Allah.
Ketika kita menanam pohon, kita sedang menulis pahala di bumi. Dan ketika kita membiarkan alam rusak, sesungguhnya kita sedang menghapus nikmat yang Allah anugerahkan. Jangan biarkan kerakusan menutupi rasa syukur, karena bumi ini bukan milik kita. Kita hanya menumpang sementara, dan suatu hari kita akan kembali kepada Allah, lalu dimintai pertanggungjawaban atas setiap daun, setiap tetes air, dan setiap hembusan udara yang pernah kita abaikan. Syukur bukan hanya kata yang diucapkan di bibir, ia adalah sikap hati dan wujud nyata dalam perbuatan. Ketika kita berkata Alhamdulillah, itu bukan sekadar ucapan, melainkan janji untuk menjaga nikmat yang telah Allah berikan. Dan salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah alam ini. Lihatlah di sekelilingmu, langit biru yang meneduhkan, udara yang segar, pepohonan yang memberi oksigen tanpa pamrih, air yang mengalir jernih, dan tanah yang menumbuhkan kehidupan. Semua itu adalah nikmat yang setiap hari kita nikmati tanpa pernah kita sadari sepenuhnya. Namun seberapa sering kita benar-benar bersyukur atasnya? Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini bukan sekadar pengingat, tapi juga peringatan. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan, melainkan dengan menjaga nikmat itu agar tetap utuh. Dan ketika manusia berhenti bersyukur, nikmat itu perlahan akan dicabut, bukan karena Allah zalim, tapi karena manusia sendiri yang mengotorinya. Menjaga alam sejatinya adalah bentuk syukur yang hidup. Setiap kali kita menanam pohon, kita sedang mengucap Alhamdulillah dengan tindakan. Setiap kali kita membuang sampah pada tempatnya, kita sedang menghormati nikmat kebersihan yang Allah beri. Dan setiap kali kita melarang diri untuk merusak, kita sedang menjaga amanah yang telah Allah titipkan. Namun sayangnya, banyak manusia yang hanya menginginkan hasil tanpa mau memelihara. Sungai dicemari, tanah dirusak, udara dipenuhi polusi, dan hutan ditebang tanpa belas kasihan. Padahal siapa yang sesungguhnya akan menderita? Bukan alam yang kehilangan manusia, tapi manusialah yang kehilangan kehidupan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ketika syukur diganti dengan kerakusan, maka nikmat berubah menjadi bencana. Hujan yang seharusnya menjadi rahmat berubah menjadi banjir. Angin yang seharusnya menyejukkan berubah menjadi badai. Dan bumi yang seharusnya menjadi tempat berpijak berubah menjadi peringatan. Islam mengajarkan keseimbangan, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam memperlakukan alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal ini. Beliau mengajarkan agar tidak berlebihan, bahkan dalam menggunakan air untuk wudhu sekalipun. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Itulah syukur sejati. Tidak berlebihan, tidak serakah, dan tidak merusak. Karena orang yang benar-benar bersyukur akan berhati-hati dalam memperlakukan setiap nikmat, sekecil apapun itu. Maka renungkanlah, menjaga alam bukan hanya tentang peduli lingkungan, tapi tentang bersyukur atas kehidupan. Setiap daun, setiap tetes air, dan setiap hembusan angin adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Dan menjaga semuanya agar tetap indah adalah bukti bahwa kita tidak kufur terhadap nikmat itu. Syukur bukan sekadar ucapan yang keluar setelah menerima, tapi kesadaran untuk merawat apa yang telah diberi. Karena Allah tidak butuh syukur kita, kitalah yang butuh menjaga nikmat agar tetap menjadi rahmat, bukan berubah menjadi azab. Allah menciptakan bumi dengan keseimbangan yang sempurna. Langit yang teratur, laut yang berombak dalam takaran, udara yang bergerak sesuai kadar, dan tanah yang menumbuhkan kehidupan. Semuanya berjalan dengan harmoni. Tidak ada satu pun ciptaan Allah yang sia-sia. Setiap unsur alam saling melengkapi,
saling menjaga dan saling memberi kehidupan. Namun kini, keseimbangan itu mulai retak, bukan karena bumi lemah, bukan karena alam lelah, tapi karena manusia terlalu serakah. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini bukan hanya peringatan, tapi cerminan dari apa yang sedang terjadi hari ini. Ketika hutan habis ditebang, sungai berubah menjadi tempat sampah, udara dipenuhi asap, dan laut penuh dengan plastik, maka yang rusak bukan hanya alam, tapi juga hati manusia yang telah kehilangan rasa tanggung jawabnya kepada Sang Pencipta. Manusia diberi kehormatan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, pemimpin, penjaga dan pengatur kehidupan. Tapi banyak yang menyalahgunakan peran itu. Mereka bukan menjaga tapi menguasai, bukan memelihara tapi mengeruk habis. Gunung diratakan demi keuntungan, laut dieksploitasi tanpa batas, dan udara dibiarkan kotor oleh ambisi yang tak pernah puas. Padahal setiap tetes air yang kotor, setiap pohon yang tumbang, dan setiap hewan yang kehilangan habitatnya, semuanya adalah saksi bisu dari keserakahan manusia. Bencana demi bencana datang silih berganti. Banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrim bukanlah semata-mata fenomena alam, tapi seringkali peringatan dari Allah agar manusia kembali sadar. Ketika bumi menangis, itu tandanya ada sesuatu yang telah rusak dalam perilaku manusia. Namun sayangnya, banyak yang justru mencari kambing hitam, menyalahkan cuaca, menyalahkan waktu, tapi lupa menyalahkan diri sendiri. Padahal, siapa yang membuang sampah sembarangan? Siapa yang menebang pohon tanpa menanam kembali? Siapa yang mencemari sungai dan udara dengan keserakahan? Jawabannya hanya satu, manusia itu sendiri. Islam mengajarkan keseimbangan, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam memperlakukan alam. Rasulullah melarang merusak pepohonan tanpa alasan, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Itulah bukti bahwa Islam adalah agama yang mencintai alam, bukan hanya secara simbolik, tapi dengan aturan dan akhlak. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Artinya setiap kali manusia merusak bumi, ia sedang menentang perintah Allah. Setiap kali seseorang membuang sampah sembarangan, ia sedang mengotori nikmat yang Allah berikan. Setiap kali seseorang menebang pohon tanpa alasan, ia sedang menghapus keberkahan yang Allah titipkan. Renungkanlah, ketika bumi sakit, manusia pun ikut menderita. Udara yang kotor meracuni napas kita, air yang tercemar mencemari tubuh kita, dan tanah yang tandus membuat kita kehilangan kehidupan. Semua itu seolah menjadi cermin dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada bumi. Bumi yang seharusnya kita rawat, bukan kita rusak. Maka marilah kita kembali kepada kesadaran yang fitrah. Jangan tunggu bumi hancur baru kita sadar. Jangan tunggu udara sesak baru kita peduli. Dan jangan tunggu bencana datang baru kita berdoa. Mulailah dari hal kecil, dari diri sendiri, dari rumah kita, dari lingkungan kita. Karena menjaga alam bukan tugas segelintir orang, tapi kewajiban setiap insan yang masih bernafas di bawah langit yang sama. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan, merusaknya berarti mempercepat kehancuran. Dan siapa yang menjaga bumi hari ini, maka bumi akan menjaga keturunannya kelak. Kebersihan bukan hanya soal tampilan luar, tapi cerminan dari hati yang sehat dan jiwa yang beriman. Ketika alam dijaga dengan kebersihan, maka ia akan memantulkan ketenangan, kesejukan dan keberkahan. Udara yang segar membuat napas terasa ringan, air yang jernih mengalir membawa kehidupan, dan tanah yang subur menumbuhkan rezeki. Begitulah cara Allah menurunkan keberkahannya melalui alam yang dijaga dan dihormati oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan sekadar ajakan untuk menjaga diri dari kotoran, tapi juga perintah untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi dan menjaga keseimbangan alam. Karena iman yang sejati tidak hanya terlihat dari ibadah, tetapi juga dari bagaimana seseorang memperlakukan ciptaan Allah yang lain.
Bumi yang bersih adalah bumi yang penuh rahmat. Ketika manusia menjaga alam dari kerusakan, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Sebaliknya, ketika manusia menodai alam dengan dosa dan kelalaian, keberkahan pun dicabut sedikit demi sedikit. Udara menjadi sesak, hujan turun tak menentu, tanaman tak lagi subur dan kehidupan terasa sempit. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 90. Ayat ini menunjukkan bahwa keberkahan tidak hanya datang dari doa, tapi juga dari perbuatan nyata, yaitu menjaga bumi dengan rasa iman dan takwa. Ketika kita menjaga alam tetap bersih, kita sesungguhnya sedang menyiapkan jalan agar keberkahan turun dalam setiap aspek kehidupan kita. Namun hari ini, banyak yang mengeluh sulitnya rezeki, namun jarang yang melihat bahwa bumi yang mereka pijak telah mereka kotori sendiri. Sampah menumpuk di sungai, udara tercemar, pohon ditebang tanpa tanggung jawab. Lalu kita berharap kehidupan tetap indah dan berkah, padahal bagaimana mungkin keberkahan turun jika bumi yang seharusnya kita rawat malah kita rusak dengan tangan sendiri? Keberkahan itu hadir di tempat yang suci, di lingkungan yang bersih, dan di hati yang penuh syukur. Jika alam kita bersih, hati pun menjadi lapang. Jika lingkungan kita terjaga, maka rezeki akan terasa dekat. Karena keberkahan bukan hanya tentang banyaknya harta, tapi tentang tenangnya hati dan cukupnya kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat memperhatikan kebersihan. Beliau tidak suka melihat kotoran, bahkan melarang sahabatnya membuang najis di tempat air, di bawah pohon yang bernaung, atau di jalan yang dilalui manusia. Itu menunjukkan betapa Islam menghargai kebersihan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan seluruh makhluk di bumi. Kebersihan adalah tanda kasih sayang. Ketika kita menjaga alam agar tetap bersih, kita sedang menunjukkan rasa syukur dan cinta kepada Allah, serta kasih sayang kepada sesama makhluk. Maka marilah kita mulai dari hal kecil, dari rumah kita, halaman kita dan lingkungan sekitar kita. Buang sampah pada tempatnya, kurangi polusi, jaga air agar tidak tercemar, dan tanam pohon yang memberi kehidupan. Karena setiap langkah kecil menuju kebersihan adalah langkah besar menuju keberkahan. Ingatlah, alam yang bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga mengundang rahmat dan rezeki dari Allah. Dan siapa yang menjaga kebersihan bumi, sesungguhnya ia sedang menjaga dirinya sendiri dari kesempitan hidup. Alam yang bersih adalah doa yang diam. Ia tidak bersuara tapi Allah mendengarnya. Dan keberkahan pun akan turun kepada mereka yang menjaga apa yang Allah titipkan. Mengejar dunia hingga lupa siapa dirinya. Kita berlari tanpa arah mengejar apa yang tidak pasti, sibuk mencari yang fana tapi lupa mengingat yang kekal. Kita ingin alam tetap indah, tapi tangan kita sendiri yang mengotorinya. Kita ingin hidup penuh keberkahan, tapi hati kita menjauh dari kesadaran akan Sang Pemberi berkah. Padahal semua kerusakan di bumi, kekacauan dalam hidup dan kesempitan hati, seringkali bermula dari satu hal yang sederhana. Kita lupa diri. Lupa bahwa kita hanyalah makhluk yang dititipi, bukan pemilik sejati. Lupa bahwa dunia ini sementara, dan setiap amanah yang kita pegang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini bukan sekadar larangan untuk tidak merusak, tapi seruan untuk kembali sadar bahwa bumi ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi ladang amal. Setiap langkah kita di atasnya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Setiap pohon yang kita rawat, setiap air yang kita jaga, dan setiap udara yang kita bersihkan, semuanya akan menjadi amal yang tak pernah sia-sia. Namun seringkali manusia baru sadar setelah bencana datang. Ketika banjir melanda, barulah menyesal karena membuang sampah sembarangan. Ketika udara sesak, barulah ingin menanam pohon. Ketika bumi gersang, barulah sadar bahwa serakah itu menyakitkan. Padahal, kesadaran sejati bukan datang setelah kehilangan, tapi saat kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki.
Kembali ke kesadaran diri berarti kembali mengenali posisi kita di hadapan Allah. Bahwa kita hanyalah hamba, bukan penguasa bumi melainkan penjaganya. Bahwa tugas kita bukan sekadar menikmati ciptaannya, tapi juga menjaga dan merawatnya. Kesadaran diri juga berarti menyadari bahwa setiap nikmat memiliki tanggung jawab. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah yang kita pijak, semuanya adalah amanah. Dan Allah akan bertanya kelak, apa yang telah kau lakukan dengan bumiku? Dengan nikmat yang aku titipkan kepadamu. Kembali sadar berarti belajar menundukkan ego, menahan nafsu dan menumbuhkan rasa syukur. Tidak lagi merasa berkuasa atas segalanya, tapi memahami bahwa semua ini milik Allah yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran inilah yang membuat manusia berhenti dari perusakan dan beralih menjadi penjaga kebaikan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka perubahan sejati tidak dimulai dari dunia luar, tapi dari dalam hati. Ketika hati kembali sadar, tangan akan berhenti berbuat zalim, dan langkah akan kembali menuju kebaikan. Saat hati terjaga, bumi pun akan ikut tenang. Kembali ke kesadaran diri adalah langkah pertama menuju keberkahan hidup. Bukan sekadar sadar bahwa alam ini berharga, tapi sadar bahwa kita diciptakan bukan untuk merusak, melainkan untuk menjaga. Setiap tetes air yang tidak disia-siakan, setiap sampah yang kita pungut, setiap pohon yang kita tanam, semua itu adalah tanda bahwa hati kita mulai hidup kembali. Jangan tunggu sampai terlambat, karena kesadaran yang datang setelah kehancuran hanya akan meninggalkan penyesalan. Bangunlah hari ini sebelum bumi menjerit lebih keras, karena menjaga alam adalah cara kita menjaga iman, dan sadar diri adalah langkah menuju ridha Allah. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi setiap detiknya menentukan bagaimana akhir perjalanan kita. Kita diberi mata untuk melihat keindahan ciptaannya, diberi hati untuk merasakan kasih sayangnya, dan diberi akal untuk menjaga amanahnya. Maka jangan sia-siakan nikmat itu dengan kelalaian dan keserakahan. Mari kita kembali pada fitrah, kembali pada kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Bumi yang kita pijak, udara yang kita hirup, air yang kita minum. Semuanya berasal dari kasih sayang Allah. Dan kelak semuanya akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan di atasnya. Bila hari ini masih ada waktu, marilah kita mulai memperbaiki. Meski dari langkah kecil, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon menghemat air, dan berhenti dari perbuatan yang merusak bumi. Karena setiap kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi cahaya besar di hadapan Allah kelak. Ingatlah, bumi yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan untuk anak cucu kita nanti. Dan ketika mereka menghirup udara yang bersih, menikmati air yang jernih serta melihat pepohonan yang hijau, mereka akan mendoakan kita, karena kita pernah berjuang menjaga amanah Allah dengan sepenuh hati. Sahabat, hidup bukan tentang berapa lama kita di dunia, tapi tentang seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Mari jadikan setiap langkah kita berarti untuk diri sendiri, untuk sesama dan untuk bumi yang kita cintai. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, yang menjaga ciptaannya dengan cinta, dan meninggalkan jejak kebaikan yang terus hidup, walau kita telah tiada. Lentera Sunnah menebar cahaya, menghidupkan hati, dan mengingatkan jiwa agar tak lupa akan Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.